Halo sobat podcast Gema Malam, saya Danu. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor yang dialami oleh teman saya. Boleh perkenalkan dirinya, Mas? Halo, nama saya Fahri. Saya akan menceritakan pengalaman kisah horor saya yang berada di pondok di suatu daerah di Jawa Timur. Bagi banyak orang, pondok adalah tempat mencari ilmu yang tenang. Tapi bagi kamu, kapan pertama kali suasana tenang itu berubah menjadi mencekam? Ya, sebenarnya nggak pertama kali sih, Mas. Udah dari dulu. Oh, dari dulu ya? Ya, udah dari dulu. Tapi mulai agak tahun-tahun ini udah mulai berkurang. Nggak separah dulu. Kalau di pondok itu ada mitos-mitos gitu nggak, Mas? Oh, ada banyak. Bisa disebutin nggak? Kalau mitos-mitos itu kayak nggak boleh tidur di tempat imaman, itu nggak boleh. Sama nggak boleh tidur habis subuh. Kalau habis subuh itu mitosnya itu kurang rezekinya. Jadi jangan banyak-banyak tidur habis subuh. Kalau itu pondoknya itu kan kamar ya, Mas? Ya, kamar. Kalau di kamar itu pernah ada kejadian horor nggak? Yang pernah kamu Ada. Waktu itu ada anak yang nggak ikut jamaah. Lalu dia itu tidur di kamar. Pas orang jamaah itu dia itu teriak keras yang tiba-tiba itu dia teriak dengan sangat keras, katanya ada penampakan di atas lemari, tapi aku juga nggak tahu itu penampakan apa. Kalau ini masih di kamar nih ya, Mas? Pernah ketindihan apa gitu nggak, Mas? Pernah. Ketindihan barang apa ketindihan setan nih, Mas? Ya, saya tahu, Mas. Oh, pernah, Mas. Kan di dalam pondok saya itu ada pohon 5 pohon, yang 4 itu pohon pohon lupa saya, Mas, pokok pohon lupa saya. Nah, itu saya pernah tidur di halaman di bawah pohon, itu saya ketindihan selama 3 hari. 3 hari, Mas? Ya, 3 hari. Beneran nggak, Mas, itu, Mas? Nanti Beneran, Mas. Enggak, Mas, enggak. Ini dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman ini. Oh iya. Setelah mengalami kejadian horor tersebut, bagaimana cara kamu tetap berani tinggal di pondok itu, Mas? Saya berani karena Mas ya? Pondok itu kan nggak pernah sepi. Iya. Ramai terus. Paling sepi-sepi itu hanya pas waktu istirahat. Lo pernah nggak pas ada acara di pondok gitu ada yang ganggu gitu, Mas? Ganggu acaranya gitu? Kalau sejauh ini belum ada sih, Mas. Belum ada. Tapi sering banget kalau gangguan itu ada. Kalau setiap tahun itu gangguan itu pasti ada, Mas. Entah itu awal tahun, tengah tahun, atau akhir tahun. Seperti waktu penerimaan santri baru, Mas. Itu setiap awal tahun itu mesti ada. Tapi yang diteror itu setiap kali yang santri baru. Kalau kasus kesurupan gitu pernah nggak, Mas? Belum ada, Mas, kalau kesurupan. Adanya kalau diganggu doang. Kalau Masnya sendiri pernah diganggu di mana, pas? Di kamar apa di kamar mandi? Kalau saya sih bukan nggak pernah keganggu, tapi cuma saya pernah dengar tangisan seorang perempuan. Waktu pas itu saya itu jaga malam komplek, kan biasanya ada yang jaga gitu setiap hari, buat bangunin subuh. Nah, itu waktu saya jadwalnya jaga, itu saya kan kompleknya itu panjang. Nah, dari pojokan sini itu kayak ada wanita nangis, padahal posisi itu rame. Terus nggak kamu samperin itu, Mas? Udah disamperin banyak orang, Mas, tapi ya tetap kayak nggak berhenti gitu loh, Mas. Terus langsung balik ke
kamar itu? Ya langsung balik ke kamar. Ya apa ya, ya habis itu saya langsung balik ke kamar, terus lanjut jaga mas. Setelah tangisan itu ada lagi nggak yang kamu alamin? Ada mas, tapi bukan saya, adik kelas saya itu kelas 7 kan. Dia itu berangkat disek itu dulu, berangkat disek. Terus yang berangkat dulu itu tiga orang kan belum kebagian kamar. Terus itu tidurnya di aula. Terus pas malam-malam itu lari-lari sambil nangis, katanya ada nenek-nenek dan aulanya. Nenek-nenek ya Mas? Iya, nenek-nenek. Terus akhirnya nyamperin senior kamar, tanyain, kenapa adik, itu mas ada nenek-nenek di mana? Di aula. Terus katanya itu di tangga itu ada genderuwo. Heboh itu Mas satu pondok. Ya belum belum pada tahu sih mas, soalnya itu pada istirahat kan, yang tahu yang jaga-jaga aja. Habis kejadian kayak gitu itu pondok kayak ngundang kiai apa ustadz gitu buat. Ya kan namanya pondok mas, sudah ada kiainya sendiri. maaf. Terus habis kejadian itu bunyanya saya itu bilang kalau setiap hari Sabtu pagi itu harus baca surat apa ya, lupa saya. Pokoknya surat di Al-Quran gitu Ya, Mas? surat di Al-Quran. Setiap Sabtu pagi itu harus baca. Kayak doa khusus gitu Mas? Ya doa, ya bukan doa khusus, biar gak ada balak gitu. Pernah nggak kamu lagi di kamar nih tiba-tiba ngerasain hawa dingin gitu secara tiba-tiba? Biasanya kan kalau hawa dingin secara tiba-tiba itu tandanya ada makhluk halus. Ya pernah sih mas, di di dekat makam kiai saya itu katanya ada, saya nggak tahu ya itu benar apa enggak, tapi katanya itu ada kuntinya. Kamu pernah nggak ngerasa diawasi kayak gitu dari jauh apa dari dekat? Oh pernah mas, pernah, bahkan sering, tapi saya nggak tahu betul itu benar apa enggak. Kalau pas lagi tidur nih di kamar, kalau di kamar itu berapa orang? Sendiri apa? Kalau Temannya? satu kamar itu bisa 28 sampai 40 orang. Oh, kok banyak banget ya Mas? Ya mas, soalnya santrinya banyak. Terus pas tidur kan rame tuh. Pas tidur itu pernah dengar kayak langkah kaki apa ketukan pintu? Wah kalau langkah kaki sama ketukan pintu banyak mas, banyak orang lewat. Kalau ini tentang pondok nih Mas, kalau di pondok itu ada kayak tempat yang nggak boleh dilewati gitu nggak Mas? Kalau tempat yang nggak boleh dilewati itu nggak ada sih mas, nggak ada. Paling batas santri yang nggak boleh dilewati. Satu kejadian yang membuat kamu ngerasa takut sampai saat ini ada nggak kira-kira? Kalau kejadian yang sampai membuat saya takut nggak ada mas, kecuali pengurus. Menurutmu hal-hal ini terjadi karena tempat pondoknya itu angker apa gimana gitu Mas? Mas ya, ada satu mitos ya, masih 4 pohon tadi itu ada satu pohon yang berbeda. Pohon itu katanya itu ada makhluk yang nggak suka ada orang nakal. Jadi sekalinya kalau ada orang kabur, orang rokok, itu pasti kenanya, pasti ada imbasnya. Pernah nggak temanmu ada yang kena imbasnya gitu? Oh ada, teman saya
Pernah mas? Pernah saya. Kena imbasnya seperti apa mas? Kesurupan apa gimana? Kalau imbasnya itu bukan kesurupan ya mas ya, kayak apa ya, balak musibah. Hal musibah itu seperti mana ya? Ya kayak ada orang yang jual rokok di pondok itu kan dapat penghasilannya banyak. Nah itu pas uangnya dibawa pulang itu apa ya mas ya, banyak musibah yang terjadi, yang tertimpa sama orang itu. Kayak apa ya, duitnya hilang. Pernah itu teman saya, kayak apa ya, dia tuh bakul itu penjual rokok. Jual. Ya Penjual rokok di pondok gitu mas? ya, satu paknya itu bisa 40.000. Kan di pondok kan nggak boleh rokok. Iya. Nah jualnya itu satu pak itu 40.000. Jadi kan banyak tau itu bawa pulangnya. Terus pas liburan dia mau pergi ke daerah mana ya, lupa saya. Kok banyak itu bocor sampai 4 kali. 4 kali mas? Ya 4 kali. Dan uangnya itu banyak yang jatuh. Jatuh nggak diambil lagi aja gitu mas? Ya kan naik motor mas, kan nggak tahu. Kalau pas kejadian horor di pondok itu reaksi ustadz sama ustazah gitu gimana mas? Ya awalnya paling nggak percaya mas, karena paling itu dikiranya karangan anak-anak. Cuma iseng gitu ya mas? Ya kiranya gitu, tapi pas kasusnya udah besar gitu baru percaya. Pernah nggak mas sholat tahajud? Pas sholat tahajud nih sendiri Ya. itu kayak ada yang lihatin dari belakang apa megang-megang gitu lah mas? Kalau sholat tahajud itu nggak pernah saya mas, tapi teman saya kayaknya pernah. Kamu nggak pernah sholat tahajud kok mas? Ini yang nggak pernah. Kalau di pondok itu sering ada kayak ronda gitu nggak tuh mas? Keliling pondok apa keliling? Ada kayak keliling asrama gitu. Nah pas keliling itu pernah diganggu juga mas? Kalau yang jaga sih nggak pernah diganggu, yang sering diganggu itu yang tidur. Kayak ketindihan gitu. Ya kayak tindian Kalau sih. yang tiba-tiba kesurupan mas? Nggak ada mas kesurupan itu. Nggak ada. Nggak ada. Kayak kalau orang tidur itu diganggunya itu kayak ada yang lewatin gitu. Katanya sih kayak bayi bajang. Apa itu mas? Bayi bajang itu apa ya? Anak yang di dalam kandungan itu gugur. Jadi masih kecil gitu mas? Ya masih kecil. Pernah ketemu nggak mas? Nggak pernah saya, alhamdulillah nggak pernah. Pengen ketemu nggak? Hah? Pengen ketemu nggak? Depan saya ini udah ketemu kok. Kalau tentang ini tentang santri ya mas? Ya. Pernah nggak ada santri yang hilang itu diculik hantu lah? Ada mas, ada. Bahkan sampai meninggal. Itu kan dekat pondok saya ada sungai, namanya Sungai Berantas. Nah itu ada anak yang berenang di situ, entah hanyut entah apa ya mas ya. Dia tuh iseng pengen mandi di sana, tapi nggak tahunya malah kebawa arus. Dan itu 3 hari hilang. Pas ditemukannya udah meninggal. Masih ada kejadian horor lagi nggak mas di pondok? Kalau menurut saya sih udah gitu aja mas. Udah habisnya mas? Udah gitu aja. Oke langsung kita tutup saja. Terima kasih untuk para sobat podcast Gema Malam yang telah mendengarkan cerita dari Mas Fahri. Oke Mas Fahri, terima kasih sudah berbagi keberanianmu cerita tadi mengingatkan kita bahwa di balik lantunan ayat suci dan tembok-tembok pesantren yang kokoh ada dimensi lain yang juga beribadah atau mungkin sekedar mengawasi kita dari kegelapan. Saya Danu dan ini Mas Fahri.
Sekian, pamit undur diri dan jangan lupa kunci pintu dan jangan menoleh jika ada nama yang memanggilmu dari belakang. Sekian, terima kasih.